Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman balik lagi sama aku Muhammad Talib Fauzan di channel ini guys. Nah, pernah nggak sih kalian itu melihat awan dan membayangkan itu adalah wajah? Atau ketika kamu lihat logo FedEx, apakah kamu sadar ada panah tersembunyi di sana? Hmm. Kita itu mesin, kita itu manusia. Manusia itu adalah mesin pengenalan pola. Otak kita secara otomatis mencari koneksi, melengkapi bagian yang hilang, dan mengelompokkan hal-hal yang serupa. Kenapa sih bisa seperti itu? Jawabannya ada pada konsep revolusioner dari awal abad ke-20, yaitu psikologi Gestalt. Gestalt dari bahasa Jerman yang berarti bentuk atau pola, adalah aliran psikologi yang mengajarkan bahwa keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Nah, pada video ini kita akan menyelami 6 prinsip utama Gestalt. Kita akan mulai melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru, memahami mengapa beberapa desain berhasil sementara yang lain tidak. Oke. Prinsip yang pertama dan yang paling dasar adalah kedekatan. Prinsip ini menyatakan bahwa objek-objek yang letaknya berdekatan cenderung kita persepsikan sebagai satu kelompok. Bayangkan kalau kita melihat sekelumpulan orang di sekitar di sebuah taman. Pada saat kita itu secara alami akan menganggap orang yang berdiri berdekatan sebagai satu kelompok, mungkin sebuah keluarga atau teman. Dalam desain, ini sangat penting nih. Pikirkan tombol-tombol navigasi di website. Tombol-tombol beranda tentang kami dan kontak diletakkan berdekatan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari menu yang sama. Prinsip yang kedua adalah kesamaan. Mirip dengan kedekatan, prinsip ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang memiliki karakteristik visual yang sama, seperti bentuk, warna, atau orientasi, itu cenderung kita kelompokkan jadi sama. Kita kelompokkan bersama. Dalam sebuah spreadsheet, kita mengkelompokkan data berdasarkan warna baris untuk membedakan kategori ini. Tapi kalau dalam desain antarmuka, semua ikon yang mewakili fungsi pengaturan akan memiliki gaya visual yang serupa. Ini membuat pengguna langsung tahu bahwa mereka adalah bagian dari kategori yang sama, bukan tanpa membaca, bahkan tanpa membaca labelnya. Nah, prinsip yang ketiga ada namanya kelangsungan atau continuity. Nah, pada prinsip ini berbicara tentang bahwa otak kita itu lebih suka melihat pola yang berkelanjutan dan halus daripada pola yang terputus-putus dan acak. Kita bisa melihat jalan yang berkelok-kelok. Kita melihatnya sebagai suatu kesatuan, bukan serangkaian tikungan dan belokan yang terpisah. Prinsip ini penting dalam desain nih. Coba kalian pikirin nih. Ada kurva yang mengarahkan pandangan mata kalian melintasi sebuah poster atau lukisan. Garis-garis ini menciptakan aliran visual yang memandu pengguna melalui informasi. Nah, selanjutnya itu ada satu prinsip yang menarik nih. Itu namanya penutupan
atau closure. Nah, closure ini bahas apa? Yaitu otak kita memiliki kecenderungan bahwa untuk melengkapi bentuk-bentuk yang tidak lengkap, itu ya menjadi setengah lingkaran atau kotak, setengah kotak tuh. Nah, otak kita itu bakal melihat bahwa bentuk itu sebagai kesatuan yang utuh. Nah, kayak logo WWF dengan panda yang terputus-putus adalah contoh klasik. Meskipun tidak ada garis yang lengkap, otak kita secara otomatis nih ngisi bagian-bagian hilang itu yang tadi putus-putus itu, dan kita langsung mengenali gambar seekor panda. Prinsip ini sangat efektif dalam desain logo karena menciptakan kesan misteri dan keterlibatan, membuat logo menjadi lebih mudah diingat. Nah, selanjutnya ada figur dan latar belakang atau figure and ground. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa otak kita itu secara alami akan memisahkan sebuah objek dari latar belakangnya. Nah, objek yang dianggap sebagai figur akan terlihat lebih menonjol, sementara ground atau latar belakangnya akan jadi latar belakang pasif. Logo FedEx adalah contoh sempurna. Spasi negatif di antara huruf I dan X itu ngebentuk panah, tapi hanya melihat ketika otak kita beralih fokus dari huruf-huruf atau figur ke ruang kosong ya sebagai ground. Selanjutnya ke prinsip yang terakhir. Nah, di prinsip terakhir ini ada namanya prinsip simetri dan keteraturan, atau ya bahasa Inggrisnya symmetry dan order. Ini juga dikenal sebagai prinsip Prägnanz dalam bahasa Jermannya. Apa yang dibahas pada prinsip ini? Nah, prinsip ini itu berbicara tentang bahwa otak kita lebih suka atau lebih menyukai bentuk-bentuk yang simetris atau yang sama, teratur dan seimbang, karena dianggap lebih sederhana dan stabil. Ketika kita melihat gambar yang simetris, kita tidak perlu memproses dua sisi yang berbeda. Kita tahu bahwa mereka serupa. Ini menghemat energi otak. Itu ngehemat energi otak nih. Di dunia desain, di dalam desain itu, simetri menciptakan kesan yang harmoni, keindahan, dan kepercayaan. Pikirkan tata letak yang bersih dan seimbang di website atau aplikasi yang Anda anggap mudah digunakan. Nah, di website kan kelihatan tuh, ada kiri ilustrasinya, dan yang di kanannya atau itu kan sebelah-sebelahan ada tulisan, ada ilustrasinya. Itu kan kesannya itu loh, ya kan? Jadi bersih gitu. Nah, informasinya juga jelas dapat kita tangkap. Nah, itu adalah pengaplikasian dari prinsip yang namanya simetri dan keteraturan, atau namanya prinsip Prägnanz. Jadi, ngapa
prinsip Gestalt itu penting? Dari 6 prinsip ini penting karena prinsip Gestalt itu bukan hanya sekedar konsep akademis. Prinsip Gestalt adalah fondasi dari hampir semua desain visual yang berhasil. Entah itu desainer grafis yang membuat logo, arsitek yang merancang bangunan, atau insinyur UI UX yang membangun aplikasi. Mereka semua menggunakan prinsip-prinsip ini secara dasar atau tidak sadar untuk membuat komunikasi yang jelas, intuitif, dan menarik secara visual. Jadi, lain kali Anda lihat sebuah logo atau poster bahkan awan di langit, cobain nih, bayangin, coba untuk melihat lebih dari sekedar kumpulan garis dan bentuk. Cari prinsip Gestalt yang ada di baliknya itu. Salah digunakan, oh kalian lihat langit nih, oh ini ada prinsip proximity. Nah gitu. Nah, Anda akan menyadari bahwa mata kita tidak hanya melihat, tapi juga secara aktif menafsirkan dan mengatur dunia di sekitar kita. Terima kasih untuk nonton video ini. Mungkin ini dari aku. Dan dadah.